Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading. Untuk kalian ya, Aries, aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait sejauh kamu menonton video ini, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu, gitu ya. So, let's see. Maaf ya, agak serak. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan ada perasaan cinta terhadap para Aries, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay. Ace of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ace of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. King of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Wands. Okay. Terima kasih, alam semesta. So, Aries, di sini ada yang berdealing dengan fire sign dan juga earth sign gitu ya. Kita punya 2 kartu earth sign, kita juga punya 2 kartu fire sign gitu ya. Fire sign itu Aries, Leo, dan Sagittarius. Sedangkan earth sign itu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn gitu ya. Itu energi yang aku tangkap sejauh ini, tapi tentunya karena ini general reading, maka bisa zodiak apa saja. Cuman yang aku tarik, yang aku dapatkan di sini adalah fire sign dan earth sign, dominant fire sign dan earth sign, terutama earth sign gitu ya. So, Aries, aku melihat dia sebenarnya masih mempunyai rasa sayang dan rasa cinta kepada kamu gitu ya. Dimana dia mau agar hubungan kalian agar terus berkembang, agar bisa terus mengalir, agar bisa langgeng. Dia menginginkan perkembangan hubungan, perkembangan kondisi dengan kamu, gitu ya. Aku melihat sepertinya untuk beberapa dari kamu, kalian itu terpaut umur yang cukup berbeda, gitu. Misalnya kamu baru 20-an tahun misalnya,
tapi dia udah 40 tahun, atau sebaliknya gitu ya. Tapi aku melihat ada energi di mana ada beberapa dari kalian yang kamu dengan si dia itu terpaut umur yang cukup jauh gitu ya. King of Pentacles dan Page of Pentacles. Yang satu sudah King, yang satu masih Page gitu ya. Aku juga melihat ada kondisi di mana sepertinya beberapa dari kalian sedang LDR gitu ya. Ada LDR di sini yang terlibat gitu. Dan somehow karena LDR ataupun karena permasalahan lainnya atau penyebab lainnya, ada kondisi di mana perasaan dia terhadap kamu terkadang itu jadi naik dan turun. Ada kondisi di mana perasaan dia terhadap kamu itu terkadang kuat, terkadang melemah. Tapi ntar melemah, ntar kuat lagi. Ada kondisi di mana dia optimis, ada kondisi di mana dia pesimis, ingin menyerah gitu. Satu sisi dia mau perjuangkan solusi atau perkembangan hubungan, satu sisi dia mau explore hubungan, satu sisi ada egonya. Kenapa juga gue harus perjuangin hubungan sama Aries gitu. Tapi pada akhirnya karena basically perasaan sayangnya ada dan terbilang kuat. Basically keinginannya, harapannya atau ekspektasinya terhadap hubungan itu kuat gitu ya. Sehingga ketika dia egonya sedang tinggi dan dia aware egonya lagi tinggi, dia akan langsung lawan egonya. Dia akan langsung kayak, udah deh nggak usah terlalu mikir banyak, jalanin aja, nggak usah ribet. Nah, dia berusaha seperti itu. Nggak usah ribet, nggak usah mikir banyaknya, itu dia ngomong ke diri dia sendiri, bukan ngomong ke kamu, gitu ya. Ada juga kondisi di mana sepertinya dia dealing dengan dua orang. Terlepas dari kamu tahu atau enggak gitu ya, tapi aku melihat ada kondisi di mana dia ada yang dealing dengan dua orang, dan dia mau kedepannya hanya satu yang dia jalankan hubungannya. Dan so far, dari dua orang ini, atau bahkan lebih dari dua orang ini, dia sebenarnya menginginkan atau berat perasaannya itu kepada kamu. Berat dalam artian lebih menginginkan kepada kamu. Lebih besar harapan untuk bersama kamu. Gitu ya. Aku melihat kondisi di sana. Tadi juga aku mendengar something about ada kondisi di mana dia sepertinya lagi fokus banget ke karir dan keuangannya gitu ya. Dan somehow, kalau misalnya kamu ngerasa dia cuek, kalau kamu ngerasa dia ego, kalau kamu ngerasa dia um, seakan nggak peduli sama kamu, dikarenakan bukan dia nggak peduli gitu ya, tapi ada beberapa dari kalian di mana dia memang sedang fokus kepada keuangannya, kepada karirnya, agar ada perkembangan, agar bisa settle gitu. Karena dia, aku melihat orang yang cukup realistis gitu ya. Realistis dalam artian, oke, gue sayang lo, gue cinta lo, tapi kalau gue nggak ada uang, kalau karir gue jelek, lu nggak bisa hidup sama gue. Nah, ada pemikiran seperti itu dari sisi dia gitu ya. Aku mendapatkan energi di sana. So, Aries, kita lihat selanjutnya, kita akan melihat hubungan kalian ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta, untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay, let's see. The Hangman. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Hangman ini.
3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Fool, Two of Cups, Three of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tadi di awal aku bilang dia menginginkan perkembangan hubungan dengan kamu gitu ya. Perkembangan hubungan itu bisa dalam dua artian gitu ya. Bisa dalam beberapa artian. Contoh, misalnya status. Status kalian masih pacaran nih, dia mau ke depannya bisa pacaran, bisa ada kejelasan, atau sekarang lagi pacaran, dia mau ke depannya agar ada pertunangan atau pernikahan gitu ya. Perkembangan bisa dalam artian status, atau perkembangan bisa dalam artian kondisi. Misalnya ada permasalahan di antara kalian berdua, dia mau selesaikan, dia mau cari penyelesaiannya. Atau tadi ada kondisi di mana dia dealing dengan dua orang, dia mau kalau bisa sesegera yang memungkinkan dia hanya dealing aja dengan satu orang gitu. Atau tadi LDR, misalnya kalian belum pernah ketemu, dia pengen ketemu sama kamu. Kalau misalnya kalian sebelum sudah pernah bertemu dan lagi LDR, dia mau banget untuk bertemu dengan kamu dan dia lagi cari-cari caranya. Gimana caranya supaya dia bisa ketemu kamu, gimana cara dia bisa terbang untuk ketemu kamu, atau ketemu kamu, travel bertemu kamu gitu ya. Tapi perkembangan di sini intinya adalah perkembangan kondisi gitu ya, baik status ataupun ya kondisi hubungan gitu ya. Bisa juga sebatas misalnya gimana caranya agar hubungan jangan membosankan, jangan monoton gitu ya. Intinya dia menginginkan perkembangan dengan kamu atas hubungan kalian. Tapi sayangnya untuk kedepannya aku melihat hubungan belum banyak perkembangan gitu ya. Stuck, the hangman. Perasaan sayang, perasaan cinta kedepannya itu masih akan ada di antara kalian. Di dalam hubungan itu masih akan ada. Sayangnya aku melihat ini banyak yang LDR sih, two of wands, three of wands gitu ya. Aku melihat sayangnya LDR ataupun apapun permasalahannya di sini, itu benar-benar menjadi penghambat, benar-benar menjadi permasalahan untuk kalian bisa menciptakan um, perkembangan hubungan. Ini benar-benar energi yang aku merasa di sini, ini benar-benar penghambat besarnya itu LDR. Nomor satu LDR nih permasalahannya. Nomor dua, ada dari kalian yang emang orang ketiga di sini itu ya, pihak ketiga. Tapi aku ngerasa kuat di sini itu LDR. Kalian mau ketemu, mau ngobrol langsung, karena kalian merasa dengan kayak ngobrol langsung, dengan kayak face to face, ketemu langsung gitu ya, hubungan bisa lebih cepat perkembangannya atau setidaknya jalannya lebih lancar. Tapi karena LDR dan kalian belum bisa bertemu satu sama lainnya, kalian belum bisa um, menciptakan perkembangan hubungan sesuai ekspektasi kalian, sesuai harapan kalian. Alhasil ya, perkembangan hubungan sejauh ini dan kedepannya belum akan terjadi, namun masih hanya sebatas keinginan. Tadi aku mendengar sebatas keinginan gitu. Maunya menciptakan perkembangan hubungan, tapi karena kondisi belum memungkinkan, pada akhirnya ya masih gitu-gitu aja, masih let it flow aja, masih up and down gitu. Tapi ya aku melihat walaupun ada stagnansi di sini, stagnansinya akan cukup bikin kalian tertekan, akan cukup bikin kamu atau dia atau bahkan berdua tertekan. Kok gini banget sih, kok stuck banget sih hubungan gitu ya. Tapi aku melihat kalian berusaha untuk sabar, berusaha untuk maintain emosi, berusaha untuk jangan sampai bablas emosinya. Jangan sampai melampiaskan emosi kepada satu sama lain. Aku melihat kalian akan berusaha seperti itu. Gitu ya, untuk kedepannya. Memang di sini aku merasakan ada energi gimana permasalahannya terkait orang ketiga atau dealing dengan orang lain gitu ya. Tapi seperti yang tadi aku bilang, ini energinya kuat banget permasalahannya karena LDR. Kebanyakan dari kalian menginginkan atau berpersepsi bahwa LDR tuh benar-benar masalah besar, bahwa LDR itu susah kalau mau hubungan berkembang gitu. Ada kondisi di mana seperti itu. Aku merasakannya kuat banget di permasalahan LDR di sini gitu ya.
Oke. Aries, aku akan ambilkan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan dia, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aries, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Clairvoyance, inspiration, interpretation, trust. Summoning power, instinct, intellect, control. Oke. Dan terakhir kita punya healing the heart, power of self-love. Oke. Terima kasih, alam semesta. Aku merasakan energi di mana ada trust issue yang kamu alami, Aries, terhadap si dia, gitu ya. Kamu ada rasa ketidakpercayaan kepada dia, apalagi kalau LDR, gitu ya. Kamu takut dia selingkuh, gitu. Atau dia pernah dari riwayat selingkuh, gitu. Makanya kamu jadi takut, kamu jadi trust issue kepada dia. Dan itu menjadi permasalahan untuk kamu, gitu ya. Trust issue, kecurigaan, netting, salah satu penyebabnya adalah karena kamu insecure pada diri sendiri. Contoh, kamu takut dia selingkuh. Disadari atau tidak oleh kamu, kenapa kamu insecure seperti itu? Karena kamu merasa, jangan-jangan ada orang lain lagi yang lebih menarik daripada gue. Nah, disadari atau tidak, sebenarnya secara nggak langsung, kamu tuh ada pemikiran bahwa kamu tuh nggak semenarik itu. Dan kamu ada ketakutan kalau ada yang lebih menarik dari kamu. Lalu kamu kalah, lalu dia kerebut sama yang lain. Ada ketakutan di sana, gitu. Pesan pertama di sini yang aku dapatkan untuk kamu, Aries, adalah the power of self-love. Percaya deh, kalau kamu pede dengan diri kamu sendiri, kamu self-love gitu ya, kamu akan terlihat jauh lebih menarik. Gitu. Kalau kamu confident, kalau kamu pede, aura kamu, energi kamu jadi positif. Ketika energi kamu positif, bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu berlaku, bagaimana kamu membawa diri, itu akan jadi lebih positif juga. Gitu. Ketika kamu berlaku lebih positif, action kamu positif, maka hubungan juga akan bisa ada perkembangan. Gitu. Jadi, kamu harus self-love. Kamu harus belajar self-love gitu. Self-love itu bukan hanya terkait kamu merawat diri, bukan hanya terkait pede, tapi self-love juga adalah terkait kamu mengetahui apa kekurangan kamu, dan kamu tidak takut untuk mengakui apa kekurangan kamu, tapi di saat yang bersamaan kamu berusaha memperbaiki kekurangan kamu. Itu juga bagian dari self-love, dan itu seringkali dilupakan oleh orang-orang. Orang kebanyakan berpikir self-love itu hanya, oke, aku harus pede, aku harus cintai diriku sendiri, tapi kebanyakan orang menyalahartikan self-love dengan ego. Gitu. Aku ulangi, self-love, betul, kamu mencintai diri kamu sendiri.
Kamu merawat diri kamu sendiri. Kamu nyaman atas badan kamu. Kamu nyaman atas diri kamu. Tapi jangan lupa, kita manusia nggak sempurna, selalu ada sisi-sisi negatif dalam diri kita. Ketika kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri, jangan lupa bahwa kamu tetap ada sisi negatifnya, bahwa kamu tetap ada kekurangan. Sadari dulu apa kekurangan kamu, kemudian kamu tidak takut untuk mengakuinya, tidak malu untuk mengakui kekurangan kamu, lalu kamu berproses untuk mengubah, memperbaiki kekurangan kamu. Itu self-love. Ketika kamu sudah memperbaiki kekurangan kamu, otomatis jadi makin pede. Ketika makin pede, action kamu, energi kamu, aura kamu juga lebih positif, lebih tepat. Yang pada akhirnya nanti berdampak lagi kepada hubungan. Akan berjalan lebih mulus, berjalan lebih lancar. Gitu. Gitu ya. Lalu aku juga mendapat energi di mana trust issue yang kamu punya, Aries, itu dikarenakan overthinking. Ada kalanya di mana, jadi gini, overthinking itu adalah kondisi di mana kita jadi nggak logis, gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita secara emosi atau secara pikiran kita stabil, kita nggak bakal ada overthinking ini. Tapi karena kita emosional kita nggak stabil, pikiran kita nggak stabil, pada akhirnya kita jadi overthinking. Dan overthinkingnya kita itu kebanyakan nggak logis gitu. Nah, kamu diminta untuk menyeimbangkan. Nah, itu poinnya, menyeimbangkan. Seimbangkan emosi kamu, stabilkan emosi kamu, pikiran kamu, agar overthinking ini hilang. Dan seimbangkan antara logika dan dengan perasaan. Gitu. Terlalu berat memakai perasaan, itu bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang nggak rasional. Begitu sebaliknya. Terlalu berat pada penggunaan logika atau pemikiran kritis, pemikiran rasional, bisa menciptakan sudut pandang yang tidak pakai perasaan. Keseimbangan di sini kuncinya. Seimbangkan antara penggunaan emosi dan penggunaan logika, seimbangkan emosi dan pikiran agar stabil, agar nggak muncul overthink, agar tidak muncul agar tidak muncul pemikiran-pemikiran yang irasional, yang tidak logis, gitu ya. Aku bakal clarify untuk kartu clairvoyance dan summoning power, gitu ya. We'll see. Wait ya. Seven of Pentacles, King of Pentacles, Four of Swords, Two of Wands, dan The Hermit. Oke. Terima kasih alam semesta
Ada kondisi di mana kamu, Aries, kamu terlalu... Jadi gini, sekarang ini kamu bisa melakukan A sama si dia. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan atau kamu maksimalkan dengan si dia gitu ya. Ada sesuatu nih yang bisa kamu lakukan. Tapi kamu nggak lakukan itu. Kamu nggak maksimalkan. Contoh, kamu sekarang ini bisa video call sama dia. Kamu bisa voice call sama dia. Misalnya seperti itu. Tapi kamu nggak melakukan itu. Kamu maunya, aku nggak mau tahu, aku maunya sekarang kita ketemu. Contoh seperti itu. Aku merasakan energi di sana. Kamu menginginkan sesuatu yang belum seharusnya terjadi. Kamu menginginkan sesuatu yang belum bisa terjadi untuk terjadi sekarang ini. Tapi karena belum bisa terjadi, kamu bete, kamu lelah, kamu ngerasa dia nggak sayang kamu merasa insecure, kamu merasa dicampakkan, ditelantarkan, gitu. Maksimalkan apa yang ada sekarang. Syukuri apa yang ada sekarang. Realistis, gitu ya. Kalau emang sesuatu belum bisa terjadi, sesuatu belum bisa dilakukan, maka jangan dipaksakan. Maka fokuskan ke apa yang ada, ke apa yang real, gitu. Ketika kamu memaksimalkan apa yang ada sekarang, gitu ya, ketika kamu memaksimalkan apa yang ada sekarang, ke depannya hubungan akan lebih lancar, akan lebih smooth. Karena ke depannya akan seperti apa, itu tergantung bagaimana kamu memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. Gimana ceritanya ke depannya akan baik atau berkembang kalau sekarang ini kamu nggak memaksimalkan apa yang ada, tapi kamu malah ingin memaksimalkan apa yang belum bisa dimaksimalkan gitu. Ibaratnya seperti itu. Contoh nih, contoh. Kamu tuh pengen banget Seven of Pentacles nih loh. Kamu tuh pengen banget buah-buah ini keluar. Buah-buah ini agar bisa kamu panen secepat mungkin. Tapi ya belum waktunya panen, dia masih butuh waktu gitu. Dia masih butuh waktu sampai panen. Kalau kamu paksain ya, buah yang kamu dapatkan nggak akan bagus, nggak akan maksimal. Ujung-ujung tanamannya bisa layu gitu. Niat kamu positif. Niat kamu positif. Kamu ingin berkembang hubungannya, kamu ingin semua baik-baik aja. Tapi niat yang positif, kalau actionnya nggak tepat, kalau eksekusinya nggak tepat, outcome-nya juga nggak akan tepat. Gitu. Itu yang perlu kamu evaluasikan. Itu yang perlu kamu um, coba um, evaluasikan, introspeksikan gitu ya. Just enjoy the moment. Enjoy the present moment. Be present. Gitu ya. Syukuri apa yang ada sekarang ini. Nikmati apa yang ada. Enjoy gitu. Di sana ya, Aries, ini bisa kamu jadikan bahan evaluasi atau bahan introspeksi gitu ya. Evaluasi atau introspeksi bukan aku bilang kamu salah atau siapa salah, karena tujuan introspeksi bukan hanya untuk itu gitu. Tujuan introspeksi adalah untuk kalau kamu udah tahu apa kesalahan kamu atau apa yang perlu diperbaiki, maka nextnya apa? Apa yang harus dilakukan? Itu kuncinya evaluasi, kunci introspeksi. Bukan hanya untuk sebatas menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak tertentu gitu ya. Oke Aries, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang baik, yang kurang berkenan, yang penyampaiannya mungkin kurang baik untuk kamu dengar. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Aku menyediakan personal love reading seperti ini gitu ya. Kalau kamu mau, kamu bisa kontak ke Instagram aku via DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku gitu ya, untuk booking slot terkait prices, ketentuan dan lain-lain gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Aries, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.